Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta, psikolog SMP Avicenna Jagakarsa. Hari ini akan melakukan buku review salah satu buku bacaan yang saya baca yang berjudul Sibyl, yaitu yang kaitannya dengan cerita kisah nyata seorang perempuan yang memiliki 16 kepribadian. Gitu. Jadi sebetulnya ini kenapa sih saya memilih membaca buku itu ya? Karena dari sisi keilmuan psikologinya itu sangat dapat sekali, dan memang kasus-kasus kaitannya dengan kepribadian ganda ya di Indonesia maupun di luar negeri itu kan memang suatu yang mungkin sejak tahun 1970-an sudah ada gitu. Dan ini salah satu buku yang bestseller di US sana, namun masuk di Indonesia itu cukup lama, diterjemahkan tahun 2005, sehingga sebetulnya agak telat ya masuk Indonesianya gitu. Jadi kenapa saya baca buku ini, karena dulu memang lagi studi psikologi gitu, sehingga banyak membaca referensi buku-buku yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental. Nah, untuk autornya sendiri di sini bernama Flora-Retta Schreiber, yang mana dia menulis buku tersebut di tahun 1973 gitu, dan menjadi bestseller di Amerika. Lalu ini menceritakan tentang kisah nyata seseorang yang bernama Shirley, dan diberi nama samaran menjadi Sibyl. Sibyl itu diangkat dari salah satu nama karakter kepribadian yang ada di dalam diri Shirley ternyata gitu. Nah, kurang lebih sebetulnya ini adopsi dari kisah nyata seorang anak perempuan yang pada tahun 1923 itu dinyatakan mengidap gangguan kepribadian ganda, atau kalau istilah dalam bahasa Inggrisnya dissociative identity disorder gitu, yang mana sebuah proses gangguan kepribadian dari rasa traumatik atau kejadian-kejadian yang tidak mengenakan sejak kecil yang direpresi, bukan diatasi tapi direpresi kenangannya supaya tidak muncul. Makanya represinya adalah membuat salah satu kepribadian alternatif untuk mengatasi perasaan traumatiknya. Tuh, kurang lebih seperti itu untuk gambaran umumnya ya. Jadi kalau kaitannya dengan dissociative identity disorder itu yang dialami oleh Sibyl ini, dia memecah kepribadiannya menjadi 16 tuh, dan ternyata setiap kepribadiannya itu mempunyai nama yang berbeda-beda, usianya berbeda-beda juga, karakternya juga berbeda-beda, jenis kelaminnya pun ada yang berbeda. Jadi tidak semuanya perempuan, tapi ada juga representasi dari jenis kelamin laki-laki yang dia buat dari kepribadian yang terpecah itu gitu. Dan usianya beragam, dari usia balita sampai remaja, dewasa, hingga lanjut usia pun membentuk kepribadian ke-16 itu, dan punya nama-nama yang berbeda-beda gitu. Sehingga itu yang mungkin salah satu sisi represinya itu dari traumatic event yang dialami oleh Sibyl. Nah, sebetulnya untuk kepribadian inti dari Sibyl ini, dia tidak tahu bahwa dia memiliki kepribadian yang lain gitu. Sehingga ketika mungkin Sibyl nih, kepribadian inti, mengalami perasaan trauma yang muncul di masa depan, itu dia kayak akan mengalami waktu kosong atau waktu hilang. Jadi di masa waktu hilang itu dia digantikan dengan kepribadian yang lainnya untuk mengatasi rasa traumatik event. Contohnya kalau di bacaannya tuh ada cerita mengenai kejadian. Jadi pernah saat Sibyl kelas 3 SD, dia sedang ada di pemakaman neneknya, tapi tiba-tiba dia sadar ketika dia sudah kelas 5 SD gitu, bahwa kok perasaan terakhir kemarin aku masih kelas 3 SD, tiba-tiba aku bangun aku sudah kelas 5 SD. Ternyata yang menggantikan adalah kepribadiannya yang lainnya
Jadi kepribadian tersebut men-take over ya, ibaratnya men-take over kepribadian sibil yang utama gitu ya, untuk menggantikan dirinya selama 2 tahun. Itu contoh yang ada di salah satu buku bacaan tersebut. Lalu contoh yang lainnya, ini ketika dewasa sih, ketika sibil dewasa, dia berkuliah kan. Lalu ketika masuk lift tiba-tiba dia mengalami waktu kosong atau waktu hilang, dan dia digantikan oleh kepribadian yang lainnya. Tiba-tiba dia sadarnya ketika dia sudah berada di luar kota gitu, sehingga dia memori yang terakhir yang dia ingat adalah ketika dia di dalam lift gitu. Sehingga ketika dia sadar nih di luar kota tersebut dengan kepribadian utamanya, dia bingung, kok aku berada di kota ini ya. Itu yang dialami, contoh nyata yang dialami oleh sibil ini. Lalu selanjutnya untuk si waktu hilang ini atau waktu kosong ini bisa dialami tadi entah berapa jam, bisa berapa hari, bisa berapa tahun juga. Tadi ada contoh 2 tahun ya, dia baru sadar ternyata dia berganti nih kepribadiannya gitu. Dan sebetulnya ini karena rasa traumatic event yang ada di dalam diri sibil yang teramat besar, karena sejak kecil dari usia 3 tahun dia diasuh oleh ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental juga, yaitu skizofrenia, dengan peran ayah yang tidak peduli atau acuh, serta ditambah ada beberapa traumatic event yang selalu muncul di kehidupan sibil hingga dia bersekolah. Contohnya tadi ada momen kematian nenek tersayangnya gitu, lalu ada juga momen kematian teman bermainnya yang dia sayang juga. Nah, sehingga banyaknya pengalaman negatif itu dia bukan mengatasinya, tapi dia merepress kenangan buruk itu dengan menggantikannya menjadi kepribadian lainnya gitu, sehingga itu yang akan membantu mengatasi rasa traumatik sibil ini gitu. Karena di sini sebetulnya antar satu dengan 2 kepribadian mereka tidak saling kenal, tapi ada satu kepribadian yang di sini benar-benar berperan dan dia tahu semua struktur kepribadian yang ada di dalam diri sibil, sehingga itu mungkin yang membantu psikiater sibil untuk mengatasi permasalahan di saat sesi terapi itu dengan psikiaternya. Dan untuk nama-namanya, contohnya ya, saya kasih beberapa contoh nama kepribadian dari sibil ini. Ada yang dia representasikan dia bernama Vicky, ada yang bernama Marcia, ada bernama Peggy Low, ada bernama Nancy Low juga, sampai ke 16 kepribadian punya nama yang berbeda-beda dan usia berbeda-beda gitu. Dan karakteristiknya juga berbeda-beda. Ada yang karakteristik seperti anak-anak, ada yang dia pemalu, ada yang dia karakteristiknya pemarah gitu. Ada yang dia karakteristiknya menjadi karakteristik yang dewasa gitu, sehingga itu yang mungkin membuat pembacanya ya, kok bisa ya, memang ada ya yang bisa mengalami hal seperti itu gitu kan. 2 kepribadian aja kan sepertinya sudah kayak nggak mungkin gitu ya, tapi ini sampai 16 gitu kan. Bagaimana pentingnya sih kita untuk menjaga kesehatan mental kita, terutama pentingnya kita untuk menjaga lingkungan keluarga kita yang harmonis, yang penuh kasih sayang, guna meminimalisir adanya perasaan tidak nyaman gitu, atau perasaan yang nantinya akan membawa sebuah rasa trauma gitu, sehingga nanti akan berdampak kepada gangguan kesehatan mental. Itu mungkin hal penting ya yang dipetik nih dari buku bacaan berjudul Sibil ini. Lalu kalau dari yang saya baca di akhir, memang Sibil melakukan psikoterapi dengan psikiater. Tapi prosesnya pun sangat panjang karena ada 1-2 kepribadian yang tidak mau bekerja sama dengan psikiater tersebut, sehingga psikiater tersebut menunggu pola kepribadian Sibil yang satu yang unik itu, yang dia mengetahui semuanya tentang kepribadian yang ada di dalam diri Sibil. Tapi itu si satu itu bukan kepribadian utama Sibil gitu, sehingga prosesnya panjang dan membutuhkan banyak effort juga untuk Sibil. Dan terlebih
terbantu juga sebetulnya dengan hobi Sibyl nih yang dia punya hobi melukis, sehingga itu yang bisa menjadi media terapi Sibyl juga untuk menyatukan semua kepribadiannya menjadi satu yang utuh dan dia mengatasi rasa traumatiknya gitu. Karena kepribadian intinya pun tidak ingat sama sekali apa yang sudah dia alami sejak kecil, sehingga yaitu dia terbantunya dengan hasil repress dari kenangan-kenangan buruknya menjadi kepribadian yang baru itu. Kurang lebih seperti itu, sehingga untuk yang mau baca buku ini silahkan dicari referensinya karena menarik sekali. Dan kalau mungkin yang ingin melihat adaptasi ke bentuk film, sebetulnya sudah ada juga. Mungkin itu yang akan lebih membantu memahami apa sih yang terjadi di dalam diri Sibyl ini. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin cukup untuk book review hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.